benefitnya yang pertama adalah uang saku, kemudian yang kedua itu pelatihan soft skill. Jadi mungkin dalam kurun waktu sekitar seminggu atau sebulan atau 2 minggu, nanti setiap kurun waktu itu bakal ada diadakan soft skill yang wajib sifatnya untuk teman-teman. Dan yang ketiga itu tentunya adalah jejaring sosial. Ya teman-teman bakal gabung ya sama teman-teman penerima yang lain. Itu adalah jejaring teman yang baru. Kemudian yang keempat tentunya Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku Denuha. Nah, di video kali ini aku bakalan ngasih info penting untuk kalian yang lagi cari-cari beasiswa, bingung kayak gitu, mau informasi dari mana, gimana cara daftarnya, gimana cara tips supaya lulus. Oke, jadi kali ini aku pada season ini bekerja sama dengan Science Striker ID. Untuk kalian yang belum tahu, silahkan follow akunnya, akun IG-nya. Nih, di atas ini aku udah letakin. Nah, ini tuh benar-benar bagus banget ya buat kalian untuk para mahasiswa dan juga anak sekolah, mau itu SMP, SD ataupun SMA, karena di Science Striker ID ini itu tuh dia akun yang benar-benar memberi kebermanfaatan gitu loh bagi kita. Dia itu ngasih info beasiswa, tips-tips untuk pengembangan diri, kayak public speaking dan sebagainya. Dan yang paling penting, pokoknya ini mantep banget lah, aku aja sampai ngikutin sih. Oke, jadi untuk kalian yang mau sukses kayak gitu kan, mungkin ini bisa jadi batu lompatan lah ya untuk kalian. Oke, lanjut aja. Jadi gimana nih hari ini, penampilan aku udah cocok belum jadi presenter sih? Karena hari ini aku mau jadi moderator, nggak moderator sih tepatnya, untuk pembuka aja. Untuk orang yang sangat luar biasa, beliau adalah penerima beasiswa YBM BRI. Itu beliau dulu dari Kader Surau, nah sekarang tuh udah berganti namanya jadi Break Scholarship kalau aku nggak salah. Pokoknya tuh beliau tuh hebat banget, aktivis juga, udah gitu ganteng nggak ya? Oke, nanti tuh kita lihat aja di video selanjutnya, kalian bisa tahu sendiri. Tapi yang paling penting, beliau tuh benar-benar aktivis gitu, produktif gitu hidupnya. Jadi jangan disia-siakan ya guys. Oke, karena ini juga susah tim dari Sniker ID ini untuk menghubungi beliau untuk ya gitu lah ya kan. Pokoknya jangan disia-siain, tonton sampai habis. Kenapa nih aku semangat banget bawanya? Karena ya ini bermanfaat gitu loh guys. Kita ini mau bicara tentang kehidupan kita selanjutnya enggak lah. Kita ini mau bicara tentang beasiswa, terus tentang pendidikan. Jadi harus semangat dan harus oke juga. Jadi untuk kalian yang belum subscribe dulu channel ini. Kalau enggak, parah banget, parah. Jangan nonton ya kalau nggak subscribe. Bercanda. Oke, dah langsung aja yuk kita ke pematerinya. Beliau namanya adalah Muhammad Naufal Adli. Dan di sini kita bakalan bahas tentang tentang apa sih itu YBM BRI, beasiswa YBM BRI, dan itu uangnya dari mana, dan kita dapatnya berapa, dan apalagi ya, dan terbagi menjadi berapakah beasiswa YBM BRI ini, fasilitasnya apa aja, siapa aja yang bisa dapat, cara pendaftaran dan syarat-syaratnya gimana, dan tips agar keterima beasiswa itu. Oke guys, reklami. Oke, pokoknya intinya keren. Jadi langsung aja yuk. Kalian juga pada nggak sabar kan? Langsung aja kita ke videonya. Oke, bersama narasumber kita yang kece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi sebelumnya kenalin, nama aku Muhammad Naufal Adli. Sekarang lagi kuliah di Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara semester 7. Kebetulan aku adalah salah satu dari penerima beasiswa Break Scholarship batch 3 tahun 2018. Jadi kali ini aku mau memaparkan gimana dan apa-apa aja beasiswa-beasiswa yang ada di YBM BRI, karena kebetulan juga aku salah satu dari penerimanya. Apa aja sih sebenarnya beasiswa YBM BRI itu, kemudian gimana cara daftarnya, syaratnya apa aja, tahap-tahapnya gimana, dan juga kira-kira pengalaman-pengalaman aku ketika aku menjalankan program itu kayak gimana aja. Sebelumnya, kalau misalnya kita pengen tahu gimana beasiswa YBM BRI, kita juga harus tahu apa itu YBM BRI. YBM BRI itu sendiri adalah singkatan dari Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia. Singkatnya bisa dibilang lembaga amil zakat yang menghimpun dana zakat dari para pekerja-pekerja yang ada di BRI. Jadi gini, jadi di BRI itu ada peraturan tiap bulan, mungkin aku juga nggak tahu sih,
tiap bulan gaji mereka itu dipotong. Kemudian nanti dipotongnya gaji itu adalah sebagai dana zakat. Kemudian nanti dana zakat itu bakal dikelola oleh YBM BRI. Kemudian YBM BRI lah yang bertanggung jawab untuk menyalurkan dana zakat itu ke pihak-pihak yang berhak untuk menerima. Atau mungkin kalau istilah-istilahnya mungkin dibilang mustahik ya. Sebagai sarana bagi YBM BRI untuk menyalurkan dana zakat itu, jadi YBM BRI itu membuat macam-macam program. Ada yang namanya PKUR, ada yang namanya IP2BK, dan salah satu program yang dibuat YBM BRI untuk menyalurkan dana zakat itu adalah YBM BRI Scholarship. Nah, jelas jalurnya ya. Jadi, segala macam benefit yang diterima oleh para penerima dari beasiswa YBM BRI itu asalnya adalah dari dana zakat pekerja BRI. Nah, itu dia kalau misalnya YBM BRI. Lanjut ke apa-apa aja sih beasiswa yang ada di YBM BRI. Kamu yang lagi nonton video ini, aku tungguin ya subscribe dan like tombol di bawah. Aku hitung ya sampai 5. 1, 2, 3, 10. Salah. Aku ulangin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Makasih udah subscribe. Pertama, yang perlu aku jelaskan, sistem ini mulai berlaku tahun 2020 ya. Sebelum tahun 2020, sebenarnya beasiswa di YBM BRI itu ada 2. Yang pertama namanya kadar surau, yang kedua namanya adalah beasiswa reguler. Nah, kalau aku itu menjadi awardee dari yang namanya kadar surau. Nah, kalau untuk tahun 2020 kayak gimana? Jadi beasiswa di YBM BRI itu sekarang ada 3. Yang pertama namanya adalah Smart Scholarship, dan yang kedua adalah Bright Scholarship, dan yang ketiga itu namanya adalah My Scholarship. Nah, ini kita bakal bahas satu-satu nih mengenai Smart Scholarship, kemudian Bright Scholarship, dan juga My Scholarship. Yang pertama mungkin kita bahas mengenai Smart Scholarship ya. Jadi, apa itu Smart Scholarship? Smart Scholarship itu adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang kampusnya itu bermitra dengan YBM BRI, yang mana mahasiswanya itu harus muslim atau muslimah dan juga sedang menginjak semester 2. Syarat-syaratnya untuk Smart Scholarship itu yang pertama tentunya pasti dia harus muslim dan muslimah. Yang kedua, dia itu harus menginjak semester 2. Kemudian yang ketiga itu dia harus memiliki IPK minimal 3,0 ya. Kemudian syarat-syarat yang lain tuh ya kayak biasa lah ya, kayak aktif di kegiatan kampus, aktif di organisasi, kemudian memiliki jiwa sosial yang tinggi, atau memiliki skill yang dapat diandalkan. Di Smart itu benefitnya yang pertama adalah uang saku, kemudian yang kedua itu pelatihan soft skill. Jadi mungkin dalam kurun waktu sekitar seminggu atau sebulan atau 2 minggu, nanti setiap kurun waktu itu bakal diadakan soft skill yang wajib sifatnya untuk teman-teman. Dan yang ketiga itu tentunya adalah jejaring sosial. Ya, teman-teman bakal gabung ya sama teman-teman penerima yang lain. Itu adalah jejaring teman yang baru. Kemudian yang keempat tentunya adalah kesempatan untuk bisa mengabdi di masyarakat. Karena tentunya kita sebagai sesama penerima beasiswa itu pasti bakal ada lah inisiatif ya untuk membuat program, yang mana program-program itu pasti berorientasi kepada masyarakat setempat. Kalau di Smart itu tahapnya cuma 2 untuk tahun ini. Yang pertama kirim berkas, yang kedua itu wawancara. Berkas yang dikirim itu apa aja ya? Kayak biasalah KTM, kemudian KTP, kemudian KK, transkrip nilai, kemudian seperti SKTM, kemudian surat keterangan aktif kuliah atau surat keterangan aktif organisasi, atau mungkin kalau teman-teman punya sertifikat prestasi mungkin bisa dikirimkan. Kemudian setelah dikirim berkasnya, maka setelah itu teman-teman yang lulus tahap 1 maka akan masuk ke tahap yang kedua. Untuk tahap wawancara sendiri ya biasalah yang ditanya itu seperti kehidupan pribadi, kemudian seputar kurikulum vitae teman-teman, kemudian ya mengenai kelebihan, kekurangan, alasan mendapatkan beasiswa dan semacamnya. Jadi Smart Scholarship ini hanya berlaku dalam kurun waktu 1 tahun, dan kira-kira mungkin masa open recruitment-nya itu di jenjang semester 2 ya. Jadi sekitar bulan Maret atau April atau Mei gitulah. Nah, itu dia kalau mengenai Smart Scholarship. Nah, yang kedua, itu ada yang namanya Bright Scholarship. Bright Scholarship ini adalah salah satu beasiswa yang aku dapatkan di YBM BRI. Bright Scholarship itu adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi teman-teman yang saat ini sedang menginjak semester 2 dan dia sudah berstatus sebagai awardee Smart. Bright ini itu hanya bisa didapatkan oleh teman-teman yang sudah lulus menjadi awardee Smart. Jadi tadi aku udah jelasin ya, kalau misalnya Smart itu oprek-nya itu bulan
Maret atau April gitu kan. Jadi mungkin sekitar nanti sebulan atau 2 bulan setelah itu, nanti award leader Smart tuh bakal diseleksi untuk menentukan siapa-siapa aja dari mereka itu yang bakal masuk ke dalam Bright Scholarship. Bright itu mungkin sekitar 12 orang mungkin di tiap kampus. Kadang-kadang mungkin putra sama putri dibedakan. Syarat-syaratnya apa aja? Yang pertama tentunya dia harus awardee Smart Scholarship. Kalau misalnya dia harus awardee Smart Scholarship pasti Muslim 5 ya kan. Dia itu harus IPK minimal 3,0, aktif organisasi dan semacamnya. Dan yang kedua, direkomendasikan dia itu berasal dari keluarga yang tidak mampu. Kemudian yang ketiga, dia harus hafal 1 juz Al-Quran minimal. Untuk benefitnya itu apa-apa aja? Benefitnya itu adalah yang pertama, uang kuliah itu dibayarin dari semester 3 sampai semester 8. Yang kedua, ada uang saku. Uang saku itu full per bulan dari semester 3 sampai semester 8. Yang ketiga adalah tempat tinggal atau asrama. Asrama itu digunakan buat kita sebagai penerima supaya kita bakal tinggal di situ. Benefit yang keempat itu adalah pembinaan dan pelatihan soft skill. Bedanya sama Smart, kalau misalnya Smart tuh mungkin pelatihannya itu kurun waktunya mungkin sekali seminggu, atau mungkin 2 kali seminggu, atau mungkin sekali sebulan. Tapi kalau di Bright, itu pembinaannya itu bakal dilakukan setiap hari. Dan jangka waktunya itu adalah dari semester 3 sampai semester 6. Jadi nanti kalau misalnya kita diterima sebagai Bright, kita itu bakal ditempatkan semua dalam satu rumah. Di rumah itu kita bakal dibina setiap hari, dari hari Senin sampai Minggu, seterusnya sampai semester 6, yang mana kita akan mendapatkan pelatihan soft skill setiap hari, akan melaksanakan kegiatan setiap hari. Kalau aku bilang mungkin mirip kayak pesantren, tapi enggak seketat. Nah gimana guys, pasti bermanfaat banget ya informasi yang udah disampaikan oleh Abang Da kita. Jadi untuk kalian yang penasaran langsung aja daftar, yeay. Oke, semangat. Nah untuk kali ini kita bakalan ada sesi kedua, karena di selanjutnya kita bakalan bahas tentang My Scholarship, yaitu beasiswa lanjutan dari yang sebelumnya sih, yaitu lanjutan tentang beasiswa yang bisa didaftarkan oleh anak TK, SD, SMP, SMA. Oke, makanya cus langsung aja tonton selanjutnya. Lumayan kan, info ini bisa kalian gunain untuk daftarin beasiswa untuk adik kalian, sepupu kalian, atau kakak kalian, atau kalian sendiri yang masih SMA atau SMP. Oke?